bagaimana ketika aku menjadikan seluruh salawatku atau seluruh hidupku seluruhnya untuk bersalawat kepadamu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idzan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhiratak. Kita ketahui al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, al-jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahuma, yang artinya umrah satu ke umrah yang lain itu kafarah, penutup dosa, penghapus dosa dari antara keduanya. Kemudian hari Jumat ke hari Jumat yang lain juga penutup dosa, penghapus dosa daripada di antara keduanya. Maka ulama menyatakan artinya kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang dilazimi akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Sebagaimana yang kita melazimkan malam Jumat, kita hadir ya di majelis ilmu, kita di dalamnya baca Al-Quran, mungkin Nabi Muhammad SAW di dalamnya diisi dengan tausiah dan lain sebagainya. Itu kebaikan yang dilazimi, maka apa yang ada di antara duanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Siddiq sudah menyampaikan. Nah, jadi yang kedua ini harusnya lebih pendek dari Ustaz Ahmad Siddiq ya. Jadi jangan lebih panjang gitu ya. Karena masih ada main course gitu ya. Masih ada yang makanan sajian utama. Nah, kalau beliau tadi minum air putih, kalau ulun semangkanya gitu ya. Nanti rendang sama gulainya ada Yai Badri dan Ustadz Firman insyaallah. Kecuali dibawa bungkus, dibawa pulang ya. Kalau Yai Firman kita udah tahu beliau pasti bawa pulang gitu ya. Ya, teman-teman yang dimuliakan dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nazi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menurunkan atau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Itu surat An-Nazi'at itu isinya kan kita ulun ada wani bang lah kalau kena salah pandir kan ada ahlullah gitu. Ya, jadi dalam surat An-Nazi'at itu isinya kalau ada salah, nah karena bisa ambil salah ditegur lawan guru kita ya. Nah, jadi isinya itu tentang bagaimana perihal, walaupun banyak ya, ada dari ayat pertama sampai berapa itu tentang cerita Sakratul Maut dan sebagainya. Kemudian nanti cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah alaihim. Namun kemudian yang di awal wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta, Allah menceritakan kelak nanti akan di akhir daripada umur kita semua akan mendapatkan dua keadaan seperti yang dibaca oleh doa guru kita Luqman. Beliau mengatakan Allahumma nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami minta agar diberikan keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat An-Nazi'at juga seperti itu. Allah ada menugaskan malaikat yang mana mencabut nyawa dengan sesakit-sakitnya. An-Nazi'ati gharqa. Namun kemudian ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia dengan selembut-lembutnya. Wan nasitati nashta. Maka di sini para sahabat ketika mendengar bagaimana huru-hara yang terjadi, bagaimana sakitnya luar biasa ketika dicabut sakratul maut, bahkan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, maka ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay kalau tidak salah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu sahabat yang menjadi imam, ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi imam, memimpin para sahabat ketika itu mengimami sholat taraweh dengan jumlah 20 rakaat gitu ya. Jadi jumlah rakaat 20 rakaat itu sudah diawali oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, sahabat Abdullah bin Ubay atau Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab inilah yang menjadi imam. Iya Ustaz ya. Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran ya. Salah satu ahli Quran. Salah satu sahabat yang termasuk ahli Quran. Ubay bin Ka'ab. Nah, dan beliau ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menjadi imam salat tarawih pada zaman khalifah beliau. Nah, apa yang terjadi? Jadi sahabat Ubay bin Ka'ab ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kulluha alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Jadi ketika Rasulullah menjelaskan surat An-Nazi'at, begitu huru-hara yang terjadi nanti di akhir kiamat,
ketika sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Maka ini sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kulluha alaik. Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku menjadikan seluruh salawatku atau seluruh hidupku seluruhnya untuk bersalawat kepadamu? Maka apa kata Rasulullah SAW? Idzan yakfikallah ma ahammaka min dunyaka wa akhirat. Kalau engkau buat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan yakfikallah. Allah akan mencukupkanmu, mencukupkan. Apa yang dicukupkan oleh Allah? Ma ahammaka min dunyaka wa akhirat. Apa yang menjadi keinginanmu di dunia dan juga di akhirat. Makanya kadang kita pernah dengar ya, ada orang bilang kalau kita pengen punya mobil, sholawatin lagi. Pengen punya rumah, sholawatin lagi. Pengen punya ini, sholawatin lagi. Pengen punya sesuatu, kita sholawatin. Nah, itu ada orang-orang bilang, oh ngapain kok pengen sesuatu yang dibaca sholawat? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau mau minta sama Allah, Allah kabulkan. Nah, ini orang yang tidak memahami esensi daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang salawat itu bukan minta sama Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah atau bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukan ya Allah, atau bukan minta ya Nabi, berikanlah saya mobil. Bukan. Coba lihat semua doa-doa ya, doa tahlil. Di mana doa tahlil itu yang isinya menyesatkan? Enggak ada. Tadi beliau menyampaikan, Allahumma ja'al wa usil sawaba ma qara'nahu wa taqabbal. Ya Allah, sampaikanlah apa yang aku baca kepada Nabi kita Muhammad, pada khalifah dan lain sebagainya. Ini beberapa Anda pernah kan ditanya itu, karena pertanyaannya langsung menjurus, Ustadz, bagaimana makan di tempat orang tahlilan? Kan orang tahlilan itu haram hukumnya. Waduh, ditanya kayak gitu kan? Waduh, kacau dia bilang. Ya, dia bilang tahlilan haram secara lughatan dan syar'an pun tidak mungkin. Tahlilan secara lughatan itu baca la ilaha illallah. Kalau dia bilang haram, nggak mungkin masuk surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Tahlilan haram syar'an, lughatan nggak mungkin. Syar'an apalagi? Syar'an itu asyhadatan, dua kalimat syahadat itu syartun wajibun, ya, syarat wajib untuk seseorang dinyatakan Islam. Kalau dia tidak bilang la ilaha illallah, maka secara lughatan dan syar'an yang mengatakan tahlilan haram ini tentu tidak benar secara lughatan dan syar'an. Walaupun nanti kaidahnya di dalam penerapan tahlilan ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Nah, itu lain lagi hukumnya ya. Kalau secara umum tahlilan tentu, kalau kita bilang boleh, sunnah bilang sunnah boleh, wajib apalagi gitu ya. Bahkan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau aku menjadikan seluruh hidupku salat kepadamu bagaimana? Yakfikallah ma hammaka min dunyaka wa akhiratak. Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginan kita dunia dan akhirat kita. Maka kita nggak heran kan, ada sholawat macam-macam. Sholawat ibnul qulub, sholawat taisir, sholawat ini, macam-macam. Karena apa? Hamnya macam-macam. Keinginan kita macam-macam. Orang yang mau sholawat ini, sholawatnya ini. Orang yang mau ini, sholawatnya ini. Orang yang mau ini, sholawatnya ini. Idzan yafikallah ma hammaka min dunyaka wa akhiratak. Rasul janji, orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan cukupkan keinginannya. Ini kita kan banyak yang pengen, tadi kata siapa namanya, kata guru kita ini, banyak yang mau istri 4 gitu ya. Nah, banyak yang mau. Nah, ini kemauan. Makanya ibu-ibu itu hati-hati ya. Ibu-ibu hati-hati. Kalau suaminya tiba-tiba baca salawatnya banyak, yang tadinya 100 jadi 1000, hati-hati. Biasanya itu ya. Biasanya bawa tasbihnya 1, besok 2. Ini. Saat bateri bawa tasbih. Nah, kalau saat bateri bawa tasbih berarti mau nambah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itu. Kita banyak keinginan. Nah, kalau mau dimudahkan, mari kita sama-sama untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebas. Ya, sigohnya apapun bebas. Yang paling mudah sallallahu ala Muhammad. Paling mudah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi ada yang ajib.
Ya, kalau mau cari ada namanya salawat sultan. Salawat sultan itu Masya Allah. Kenapa? Karena ada seorang sultan ketika itu, beliau itu tidak mau keluar menghadapi rakyatnya kecuali menyelesaikan salawat berapa ratus ribu gitu. Jadi duduk di rumahnya, salawat berapa ratus ribu baru dia keluar menghadapi rakyatnya. Salawat terus. Suatu ketika dihampiri atau didatangi oleh Rasulullah SAW dan disampaikan, engkau ini adalah sultan yang memiliki tanggung jawab untuk rakyatmu. Begitu banyak rakyatmu yang belum engkau selesaikan permasalahannya. Jangan sampai salawatmu menjadi penyebab engkau melalaikan kewajibanmu sebagai sultan. Maka kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku ajarkan sebuah sigah salawat yang mana ketika engkau membacanya satu kali itu sudah sama seperti berapa ratus ribu kali, 100.000 kali yang engkau baca. Nah, itu ada namanya salawat sultan. Nanti kalau mau ijazahnya minta sama Ustadz Firman Maulana. Nah, Jadi minta sama Ustadz Firman Maulana. Jadi satu kali baca udah seperti ratusan ribu. Namanya salawat. Intinya macam-macam. Salawat semua intinya memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting salawatnya kepada Muhammad, jangan kepada Sallallahu Alaihi Firman gitu, jangan. Ya, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin panjangan lah. Ya, minta halal, minta ridhonya Ustaz Siddiq, Ustaz Badri dan sebagainya. Jadi ulun ingin menyampaikan kepada diri ulun pribadi, ya, karena sampai saat ini masih sedikit lisan ini memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal keinginannya banyak, pengennya banyak, tapi muji Nabi Muhammad di sedikit. Bagaimana mau dikabulkan keinginan kita? Maka ini sekali lagi, wabil khusus ini kepada ulun pribadi agar memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih banyak memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi minta halal minta ridho kepada semua guru-guru yang kalau ada salah kata menyinggung hati pian berataan, sungguh itu hanya ingin mempererat ukhuwah di antara kita semua, ya, kecuali Ustaz Firman gitu ya, dan semuanya. Ini yang ulun sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.